Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dan masih bersama kami Tias Dwi Sunu, Direktur TD Travelindo. Dan Mbak Tias, melanjutkan dialog kita sebelumnya terkait dengan minat masyarakat sebetulnya. Pemetaannya seperti apa sih untuk di tahun ini, polanya apakah berbeda dengan pola di tahun sebelumnya, yang artinya banyak masyarakat yang memilih di saat Ramadan atau keberangkatan umroh pasca Lebaran? Oke, jawabannya 50-50. Karena kalau untuk prime peak season yang super duper peak memang luar biasa ya, Ramadan masih belum ada yang menandingi ya Mas ya, karena kan nilai spiritualnya juga berbeda ya untuk nilai pahala dan sebagainya. Tetapi di sisi lain bagi family yang memang sudah rata-rata sudah mature ya, lebih dari 1-2 anak, itu mereka biasanya justru memilih pada saat after Ramadan atau pada saat libur Lebaran atau Syawal itu. Dikarenakan apa? Itu kembali lagi kepada sekolah punya ini ya, regulasi biasanya ada libur itu kan setelah di ujung Ramadan sampai nanti 2 minggu after Lebaran. Biasanya seperti itu. Jadi kalau ditanya berapa komposisinya mungkin saya bisa katakan sama-sama ini ya, 50-50. kuat ya, 50-50 ya, seperti itu. Dan ini pola yang sama dari tahun ke tahun memang? Ya, selalu begitu Mas. Selalu seperti itu. Lalu terkait dengan keamanan dari para penumpang, ini tentunya kalau kita melihat himbauan, ini kan diminta untuk jangan berangkat dulu untuk umroh, walaupun memang banyak juga toh yang memang berangkat asal keamanannya dijaga dan dipastikan. Terkait dengan penerbangan dari teman-teman yang ingin berangkat umroh dari TD Travelindo, apakah memang ada perubahan adjustment penerbangan yang awalnya tadinya transit berubah menjadi direct atau langsung? Oke, kalau itu pasti ada adjustment. Yang pertama, rata-rata itu kalau untuk kita bicara dari maskapainya langsung itu biasanya Mas, biasanya hanya reschedule. Oke. Jadi kalau kita bicara nih sampai di tanggal 18 Maret nih ya, hari ini itu beberapa maskapai ada yang memberikan pilihan. Silahkan mau reschedule atau refund untuk keberangkatan hingga 18 Maret. Di beberapa maskapai Timur Tengah. Tapi kalau maskapai Asia enggak, seperti itu. Nah kalau untuk kondisi maskapai yang pada direct, ya katakan mungkin Saudi Arabia, lalu juga Garuda Indonesia, itu mereka tetap on schedule. Jadi tidak ada reschedule hingga detik ini. Dan dari start pertama kali perang ini terjadi ya katakan, sampai di hari ini, itu untuk maskapai direct itu tidak ada reschedule Mas. Jadi mereka tetap berangkat on schedule, jadi tidak ada adjustment. Tetapi yang adjustment hanya maskapai-maskapai Timur Tengah yang notabene-nya kena dampak, katakan mungkin yang transit di Abu Dhabi, Dubai dan sebagainya. Seperti itu. Lalu terkait dengan harga paket, kalau tadi kita bahas soal liburan, sekarang untuk umroh, apakah ada perubahan harga last minute dikarenakan eskalasi Timur Tengah ini atau bagaimana? Alhamdulillahnya tidak. Masih gitu. sama? Masih sama. Jadi kalau bicara tentang kita kalau di umroh ataupun di leisure seperti itu ya Mas ya, baik itu Eropa, Jepang, Korea, Cina dan sebagainya, itu memang kita sudah deal harga itu sudah dari awal kan ya, beberapa bulan yang lalu. Dengan kondisi seperti ini, dari pihak mereka pun tidak ada yang namanya adjustment atau penambahan konteksnya, penambahan harga gitu. Saat sampai hari ini tidak ada. Nah untuk di Saudi Arabia sendiri, sama halnya pun seperti itu. Hotel-hotel itu sudah kami booking dari jauh bulan dan sudah kami bayarkan dulu dari jauh bulan, dan sampai hari ini tidak ada juga adjustment harga ketika kita sudah membayarkan atau booking dari beberapa bulan yang lalu. Seperti itu. Oke, baik. Tapi kan kalau liburan tadi kan mungkin dengan harga yang sama tapi harinya bisa dikempesin. Ya. Experience bisa diperbanyak dalam dengan waktu beberapa hari. Namun berbeda dengan kita kalau umroh sendiri, yang artinya walaupun memang eskalasi ini tidak mengubah paketnya, tapi kalau melihat daya beli dibandingkan tahun lalu, apakah ini juga terjadi kenaikan harga sebetulnya? Tidak juga. Jadi tidak juga. Iya, hanya paling standarnya setiap tahun tanpa adanya geopolitik pun atau terjadinya penekanan ekonomi dan sebagainya in global gitu ya, itu selalu hampir setiap tahun 5-10% biasanya Mas. Oke. Baik itu aviasi atau maskapai ataupun hotel, itu standarnya. Tapi dengan geopolitik seperti ini, penambahannya pun juga tidak serta-merta jadi signifikan sih saat ini. Oke. Ya, info kami terima ya, jadi yang kami lakukan saat ini, yang kami kerjakan di operasional masih tetap sama. Tapi sekarang saya mau bertanya terkait dengan pemerintah saat ini. Pemerintah ini kan tentunya memiliki berbagai regulasi untuk keberangkatan umroh, baik yang diberangkatkan lewat kementerian ataupun juga oleh teman-teman travel. Melihat regulasi yang ada, seperti apa pandangan dari industri travel agent? Untuk haji? Iya, untuk umroh. Untuk umroh, haji dan kedepannya ya. Sejauh ini masih sama, tidak ada
perubahan. Jadi Yang artinya sudah puas atau mungkin ada evaluasi atau harapannya kepada yang ada, mungkin kuotanya seperti apa? Kalau untuk kuota, bicara kuota umroh ya alhamdulillah justru semakin meningkat setiap tahun. Ada pertambahan kuota, kami sangat bersyukur juga terhadap pemerintah sudah diupayakan untuk penambahan kuota. Sebenarnya tidak hanya umroh tapi juga haji sih Mas. Seperti itu, ada penambahan kuota. Cuman memang yang terjadi saat ini ya memang kalau kita bicara haji itu kan terbagi menjadi beberapa jenis begitu ya. Untuk saat ini sudah sekitar 2 tahun terakhir untuk haji furoda ini kan ditiadakan. Nah paling harapannya kepada pemerintah mungkin walaupun memang tidak secara langsung ya kalau untuk haji furoda ini urusannya kan tidak dengan Kemenak ataupun Kemenhaj ya, tetapi lebih kepada travel agent yang mendapatkan tanda kutip kuota dari Saudi Arabia seperti itu kan ya. Nah itu harapannya mungkin pemerintah bisa bantu mengeskalasi gitu ya, menjadi penjembatan supaya haji furoda bisa tetap bisa dijalankan kembali. Karena tahun lalu tidak ada nih Mas secara official, tahun ini pun juga infonya secara official masih simpang siur, tapi sepertinya beberapa statement dari teman-teman asosiasi bilang juga tidak ada di tahun ini. Tetapi kalau untuk Haji Plus, alhamdulillah setiap tahun kuotanya juga alhamdulillah cukup ada penambahan seperti itu. Hanya saja paling kalau kami sih yang ada di industri harapannya kepada pemerintah ya lebih kepada supaya ini ya Mas ya lebih transparansi aja sih ya, transparansinya. Karena haji ini kan ya mungkin Mas Rian juga tahu ya, banyak sekali berita di luar sana tentang masalah kuota haji yang dipermainkan. Yang terbaru kemarin ya kan. Nah, harapan kami benar sebagai pelaku industri ya bismillah lah ya, semoga bisa lebih transparan ke depannya seperti itu sehingga ada keadilan yang jelas bagi untuk jamaah haji reguler terutama nih dan juga plus di sini. Gitu, reguler terutama karena memang yang kemarin diberitakan kan memang adalah kuota-kuota yang diambil untuk jamaah haji reguler. Dan itu kan luar biasa Mas, nunggunya puluhan tahun ya, Masya Allah ya. Jadi makanya itu aja sih kalau dari kami. Walaupun jujur kami pribadi tidak, kami travel agent manapun kan tidak ada hubungan ya dengan haji reguler, ini kan murni dari pemerintah. Tetapi rasanya tuh sebagai pelaku nyes gitu Mas, gitu. Kalau kami kan hanya bisa menjalankan haji plus saja gitu. Jadi jangan sampai haji plus, kuota haji plus ini yang mestinya itu adalah kuota haji reguler dijadikan haji plus juga. Kan itu nggak syar'i lah istilahnya, tidak sesuai syariat. Itu sih kalau harapan kami lebih kepada pemerintah bisa lebih transparan dalam hal kuota haji reguler ini gitu. Baik, kalau terkait dari kacamata pemilik usaha travel secara general saja, tantangannya sebetulnya seperti apa sih? Tantangan-tantangan yang ada dalam menjalankan bisnis ini? Mungkin salah satunya dengan demand yang tadi saya katakan memang tetap resilient, tetapi di sisi lain sebenarnya ada price war juga Mas. Gitu, karena saking tightnya ya persaingan ya, over competition udah nih ya. Jadi masing-masing travel agent yang ada dari di Indonesia. para pelaku industri travel ya, kita bicara di Indonesia ini luar biasa Mas saat ini kan, banyak sekali. Jadi maka sering kali kita dapatkan price war seperti itu. Ya otomatis berarti yang bisa bertahan adalah mereka yang memang betul-betul amanah pastinya ya, sudah jelas juga positioningnya seperti apa dan bisa memberikan value yang lebih. Karena sekarang juga saya lihat masyarakat itu nggak melulu selalu mengedepankan soal harga murah sih saya lihat. Tapi udah mulai bergerak, saya katakan tadi mereka mencari value juga. Jadi kayak udah lebih aware gitu kalau pas pada saat beli paket travel atau apapun ya, umrah seperti itu. Jadi cari mana yang worth atau enggaknya, apakah value-nya ada di travel tersebut dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya rasa kedepannya sih tantangannya adalah yang bisa bertahan adalah mereka yang jelas positioningnya, trust sudah pasti ya, bisa terus amanah, konsisten, bisa transparan dan juga pastinya bisa memberikan value yang lebih kepada calon customer seperti itu. Kalau melihat outlook di Spanyol 2026 atau 2027, Anda memang tadi sebelumnya mengatakan bahwa ya resilient saja untuk industri umroh ataupun juga liburan leisure ke luar negeri. Tapi kalau melihat di tahun ke depan dengan berbagai sentimen yang ada seperti apa? Apakah masih optimistis bahwa usaha di industri ini masih bisa mampu bertahan dengan sejumlah stimulus yang memang hanya itu-itu saja gitu? Iya. Jujur optimis iya, tapi nggak optimis yang naif ya. Tetap harus ada ini ya Mas ya, perhitungannya seperti itu ya.
Ya kalau di kami sendiri khususnya di TD Travelindo, satu yang jelas tadi kami jalankan apa yang tadi saya katakan, kita bangun trust supaya orang juga lebih merasa secure dengan kita, positioning kita pun juga harus jelas pastinya secara manajemen dan secara apa yang kita tawarkan, brand positioningnya juga jelas. Yang ketiga adalah juga nggak kalah pentingnya itu tadi, value-nya itu. Yang kita kedepankan lebih kepada bukan menjadi sebuah travel agency aja, karena sekarang jujur ya Mas, orang lebih better kayaknya beli kalau hanya sekedar mau cari murah, lebih baik sendiri aja perginya, kan kasarnya begitu. Kenapa? Karena ya harga OTA seringkali diskon, gila-gilaan. Online travel agent ya, mau beli tiket apapun kemanapun ada dengan harga promo dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang mungkin teknologi nggak bisa sih Mas, kalau saya lihat. Apa? Experience-nya. Experience. Jadi kita tuh lebih kepada menjual itu dan pengalaman salah satunya. Otomatis ya, kalau experience itu kan ya hal yang kadang-kadang mungkin AI pun juga belum tentu tahu ya, karena kembali lagi itu feeling yang kita ciptakan sebenarnya gitu. Memang mungkin kalau sekedar bikin itinerary apa segala macam semua teknologi saya rasa sekarang udah AI gila banget kan ya gitu. Jadi semua bisa dilakuin. Mau cari tiket semurah apapun, kapanpun itu bisa. Tetapi ada hal yang memang tidak selalu bisa, yaitu kita ngebeli momen dan experience itu. Yang kita ciptain sendiri dan itu yang kita jual kepada customers. Ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir saya terkait dengan tadi kan kalau Outlook melihat masih akan optimistis, tapi tentunya kan perlu inovasi. Pasti. Dari TD Travelindo sendiri seperti apa inovasi ke depannya? Apakah mungkin akan menambah cabang-cabang atau titik-titik kunjungan untuk leisure-nya, atau mungkin ada inovasi tersendiri untuk umrohnya, atau mungkin akan mulai menyasar open trip atau liburan untuk ke dalam negeri atau liburan domestik? Karena kan mengingat ini sudah 15 tahun bergelut kan? Iya. Oke, kalau untuk domestik pastinya kami justru nanti akan buatnya itu satu divisi khusus. Kedepannya itu adalah khusus inbound yang mana justru nge-track dari luar negeri Mas. Jadi turis asing itu salah satu inovasi memang, turis asing yang datang ke Indonesia yang kita arrange semua perjalanannya. Tetapi kalau untuk warga kita sendiri, kita inovasinya lebih kepada salah satunya produk pastinya. Ya produk innovationnya ya kita cari hidden gem di luar negeri yang mungkin orang belum explore. Lalu juga salah satu inovasi yang bisa kita kerjain adalah kira-kira ketika udah sampai negara tersebut, apa yang bisa kita jual selain daripada itinerary itu sendiri gitu kan. Lebih kepada itu sih, meaningful journey yang kita kedepankan sih. Yang artinya berarti nanti akan aktif publisitas dan juga marketingnya bukan hanya terhadap warga negara Indonesia yang dalam negeri, namun juga warga negara asing yang di luar negeri. Betul, dan kami pun juga ada semacam kerjasama crossing ya Mas ya, untuk kami kan di sana di luar negeri pastinya ada rekan lah ya atau partner lah, kasarnya seperti itu, bisnis partner yang itu mereka nanti akan juga bawa orang ke sini, dan itu sudah terjadi sih sebenarnya beberapa tahun. Hanya saja memang tidak kami khususkan dijadikan sebagai selling package gitu. Nantinya kedepannya insya Allah iya, tapi memang hanya untuk menembak pasar dari luar justru. Seperti itu. Baik. Untuk explore Indonesia. Baik, dialog yang sangat menarik sekali. Saya sudah melihat dan memahami sebetulnya seperti apa optimisme industri travel, baik itu untuk leisure ke luar negeri ataupun juga untuk umroh di tahun 2026 ini, walaupun di tengah isu dan juga eskalasi Timur Tengah. Sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara TV. Sama-sama. Tias Dwi Sunu, Direktur TD Travelindo dalam Nusantara Economic Update. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Rian Antono, terima kasih dan sampai jumpa.